Sebelum kita memulai video ini jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi. Larangan mudik menuai kebingungan di berbagai otoritas dan masyarakat. Akhirnya masyarakat menjadi kebingungan dengan larangan pemerintah yang berubah-ubah. Bagi masyarakat yang ingin tetap melaksanakan aktivitas mudik Lebaran Hari Raya Idul Fitri 2021 jadi tidak memperdulikan larangan mudik tersebut. Pemerintah saat ini memberlakukan larangan mudik, yaitu pergerakan orang dalam satu kawasan aglomerasi. Menurut juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Prof. Wiku Adhisa Smito, mudik lokal di kawasan aglomerasi dilarang. Kegiatan non-mudik di kawasan tersebut tetap beroperasi tanpa penyekatan. Kegiatan selain mudik di suatu wilayah kabupaten, kota atau aglomerasi, khususnya di sektor-sektor esensial, akan tetap beroperasi tanpa penyekatan apapun, demi melancarkan kegiatan sosial ekonomi daerah, ujarnya dalam keterangan pers, Kamis, tanggal 6 Mei tahun 2021. Pengamat transportasi yang juga Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia, MTI Pusat, Joko Setijowarno, mengatakan pengawasan di lapangan bakal sulit diterapkan. Menurutnya, akan sulit membedakan masyarakat yang mudik dan non-mudik. Susah, orang pura-pura kerja juga bisa kan? Bawa pakaian satu, dimasukin ransel isinya pakaian, sebut Joko. Joko menyarankan, pergerakan orang selama periode larangan mudik sebaiknya menggunakan zonasi. Misalnya di wilayah aglomerasi seperti Jabodetabek ada satu zona merah, maka masyarakat dari dan ke wilayah itu tidak boleh keluar, masuk. Menurut saya Satgas itu sudah punya modal untuk mengatur mobilitas, menggunakan database zona. Zonasi tersebut bisa melingkupi kabupaten atau wilayah yang lebih kecil. Jika ada masyarakat yang ingin bersilaturahmi saat Idul Fitri dan periode larangan mudik, bisa diminta menunjukkan hasil tes COVID-19 negatif. Beralih ke informasi lainnya, ribuan masyarakat yang melakukan mukan mudik terlihat sudah saling berkomunikasi untuk memenuhi jalan. Nekatnya ribuan pemudik menerobos pos pencegatan larangan mudik hingga membuat petugas kewalahan. Ribuan pemudik yang mengendarai sepeda motor menjebol barikade penyekatan di jalur Pantura Kedungwaringin, perbatasan Kabupaten Bekasi Karawang, pada Minggu, tanggal 9 Mei tahun 2021, pukul 22.40 waktu Indonesia Barat. Jumlah pemudik sepeda motor yang membeludak membuat kemacetan parah. Bahkan, sejumlah pengendara sepeda motor nekat melawan arus untuk melewati pos penyekatan yang dijaga petugas gabungan dari unsur kepolisian, TNI, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan. Situasi semakin tidak terkondisikan dan mengakibatkan kemacet tidak bergerak sepanjang 5 km. Menurut epidemiolog Dr. Windu Purnomo, pakar epidemiologi Universitas Airlangga, Unair, tidak mengherankan jika petugas penyekatan di beberapa lokasi kewalahan dengan membludaknya pemudik yang nekat pulang. Apalagi, dikatakan Windu, pemudik sudah tahu bahwa saat malam hari petugas yang berjaga di titik penyekatan lebih sedikit, ujar Windu Senin, tanggal 10 Mei tahun 2021. Pemudik itu mengerti mereka itu saling berkomunikasi, di posko ini jam sekian petugasnya enggak ada, mereka beritahu satu sama lain. Windu memprediksi, para pemudik yang nekat menerobos untuk pulang kampung masih akan terlihat dalam beberapa hari ke depan, bukan hanya lewat jalan tikus, tapi nekat lewat jalan utama. Dikatakan Windu, alasan pemudik nekat pulang kampung di tengah pandemi COVID-19 bukan hanya karena tradisi Lebaran yang sudah mengakar. Jadi sebenarnya, masyarakat nekat-nekat pulang kampung begini, karena permasalahannya di komunikasi publik pemerintah, jelas dia. Kebijakan saja kalau saya bilang dalam bahasa Jawa melenca-melence, tiba-tiba berubah kebijakannya. Menurutnya, sejak awal seharusnya kebijakan dari pemerintah konsisten, yakni memberi pengarahan tegas tanpa embel-embel atau istilah yang tidak jelas. Sebagai contoh, pada Lebaran tahun 2020, mudik dilarang tapi boleh pulang kampung. Kalau itu bukan mudik, itu namanya pulang kampung. Memang bekerja di Jabodetabek, di sini sudah tidak ada pekerjaan, ya mereka pulang, karena anak istrinya ada di kampung, jadi mereka pulang, kata Pak Jokowi menjawab pertanyaan Najwa Shihab dalam program Mata Najwa yang tayang pada tanggal 22 April tahun 2020. Tidak jauh beda dengan tahun lalu, Windu mengamati kebijakan Lebaran tahun 2021 juga tidak tegas dan tidak sinkron, tadinya boleh mudik kemudian tidak boleh.
Kemudian boleh mudik di wilayah zonasi tertentu, kata Windu. Nah itu juga bertentangan, apa virus itu bisa membedakan mana pemudik jalan jauh dan dari lokal? Kan enggak bisa, pokoknya ada orang bergerak, entah itu jauh entah dekat dan kemudian berinteraksi, akan berisiko terjadi transmisi, penularan, virus, jelasnya. Belum lagi kebijakan tentang mudik dilarang, tapi berwisata diizinkan. Dari kebijakan-kebijakan tersebutlah yang akhirnya membuat masyarakat bingung dan akhirnya tetap nekat mudik. Masyarakat bingung, saya mau mudik ketemu keluarga enggak boleh. Tapi orang yang bersenang-senang, piknik boleh, kata dia. Kebingungan masyarakat akan kebijakan pemerintah yang tidak sinkron ini yang akhirnya membuat masyarakat berontak dengan nekat mudik dan justru saling menyemangati untuk mudik. Ini karena pemerintah membuat kebijakan yang paradoksal, bertentangan, tidak sinkron antar sektor pemerintah pusat dan daerah tidak sama. Ketika suatu kebijakan dibuat dengan tegas dan sinkron dari atas ke bawah, masyarakat pun akan melihat bahwa pemerintah serius dalam menangani pandemi COVID-19 ini. Namun ketika kebijakan yang dibuat tidak sinkron, masyarakat pun menilainya pemerintah tidak serius dalam penanganan COVID-19 ini, kata Windu. Pada akhir membuat pandangan masyarakat tentang pandemi ikut berubah. Sejak COVID-19 pertama kali diumumkan, faktanya memang ada masyarakat yang tidak percaya terhadap virus ini. Namun masyarakat yang tadinya menganggap bahwa virus corona berbahaya dan sangat menjaga diri, opininya dinilai Windu menurun. Karena sejak Januari hingga pertengahan Maret tahun 2021, pemerintah gembar-gembor angka COVID-19 menurun. Kemudian vaksinasi sudah berjalan seakan-akan kasus benar-benar sudah menurun, kata dia. Padahal menurun salah satunya karena testing yang sudah melemah, kemudian vaksinasi juga masih sangat kecil, belum sampai 3% dari jumlah penduduk. Tidak ada artinya, hal ini juga membuat masyarakat mempertanyakan, kenapa jika kasus sudah turun tetap dilarang melakukan mudik, dari situ masyarakat bingung dan seakan tidak peduli dengan aturan larangan mudik. Inilah yang membuat Windu menilai bahwa komunikasi publik yang dilakukan pemerintah selama ini tidak tepat. Dia menyampaikan, berdasarkan data memang jumlah kasus COVID-19 di tanah air menurun dari Januari hingga pertengahan Maret. Namun sejak minggu ketiga Maret hingga hari ini, datanya stagnan tidak turun lagi. Dijelaskan Windu, gambaran grafik kasus yang stagnan sebenarnya adalah alarm. Di banyak negara, saat data kasus stagnan dan tidak turun lagi, itu tanda-tanda akan meledak lagi, kata Windu. Sekian informasi yang dibagikan, jangan lupa tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa di layar informasi berikutnya.